Pemirsa, 204,8 juta warga negara Indonesia akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak legislatif dan presiden yang akan dimulai besok. ya, ini menjadikan pemilu tahun 2024 melibatkan jumlah pemilih terbanyak dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia. Ulasan selengkapnya kami hadirkan dalam laporan utama Indonesia menyambut pemilu. Pemilu serentak legislatif dan presiden 2024 sudah di depan mata. Lebih dari 204 juta warga negara Indonesia akan menggunakan hak pilihnya pada Rabu besok 14 Februari 2024. Sementara WNI di luar negeri telah menyalurkan hak suaranya sejak beberapa hari lalu. Ini menjadikan pemilu tahun 2024 melibatkan calon pemilih terbanyak dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan distribusi logistik pemilu akan tiba tepat waktu, bahkan hingga ke daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Logistik dalam arti alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara berupa surat suara dan juga formulir-formulir penghitungan yang digunakan untuk mengadministrasikan hasil perolehan suara di TPS. Posisinya semua sudah disortir, sudah dilipat, sudah dibungkus dan sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Sekarang ini sedang dalam proses distribusi dari gudang-gudang KPU menuju kecamatan, menuju desa, kelurahan dan menuju TPS. Yang menarik, di sisa waktu jelang pemungutan suara, ada sejumlah persoalan yang masih berganjal. Beragam bentuk kecurangan terindikasi masih terjadi. Mulai jual beli suara, kong kali kong mencoblos surat suara cadangan, hingga mobilisasi pemilih yang mengaku masuk dalam daftar pemilih khusus. Praktik bagi-bagi uang atau sembako juga masih menjadi pilihan untuk mendulang suara. Ada problem lama di pemilu kita, misalnya soal DPT tadi masih akan ada, dan hari ini masih banyak yang belum tercatat, baik di DPT maupun di DPTB, dan tidak masuk dalam kategori DPT. Fenomena lain yang dikhawatirkan terjadi adalah intimidasi untuk memilih calon tertentu. Tak jarang masih jamak ditemui. Aparatur negara ikut cawe-cawe terhadap penyelenggara pemilu. Jika terus dibiarkan, beragam bentuk pelanggaran bisa menjadi ancaman terhadap integritas dan martabat pemilu. Karena KPPS ini adalah merupakan komunitas masyarakat desa, dan mereka saya pikir juga dipengaruhi oleh aparatur desa. Tentu saja aparatur desa juga merupakan bagian dari kecamatan dan seterusnya. Jadi secara struktural hierarki ini potensial menjadi problem ketika KPPS ini terintervensi atau terintimidasi. Walaupun mungkin intimidasinya halus, misalnya kita mendapat informasi bahwa nomor kemudian nama mereka diminta oleh aparatur negara, bukan hanya ada di teman-teman di KPU dan Bawaslu. Ini seingat saya tidak pernah terjadi dalam pemilu sebelumnya. Peran penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu tentunya harus diperkuat untuk mencegah potensi pelanggaran. Apalagi celah untuk berbuat culas seperti penyebaran hoaks, penggelembungan suara, pemilihan ganda hingga politik uang yang masih masif terjadi. Beberapa kegiatan politik bahkan tak jarang dikemas dalam bentuk bakti sosial maupun keagamaan. Ada beberapa poin yang muncul sering terjadi adalah politik uang. Politik uang ini masyarakat Bawaslu juga harus hati-hati. Karena apa? Sembunyi-sembunyi biasanya. Contoh misalkan ada kerumunan sosial. Bisa digunakan. Wah, nanti nyoblos ini ya. Kerumunan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu bisa.
Jadi harus hati-hati. Disinilah saya kira Bawaslu, masyarakat harus menyikapi terkait adanya politik uang. Kemudian yang kedua, pelanggaran netralitas ASN. Sangat dimungkinkan mengajak orang tertentu, mendorong orang tertentu dengan sembunyi-sembunyi untuk memilih salah satu paslon. Kemudian penyebaran hoax. Itu sangat mungkin sekali karena pada informasi-informasi tertentu untuk kemenangan kelompok tertentu, kemenangan terhadap paslon tertentu. Hati-hati di masa tenang, intimidasi. Intimidasi itu bisa dilakukan dengan memilih orang-orang tertentu. Bisa dari kelompok tertentu, mungkin bisa dari partai atau calon. Tujuannya apa? Untuk memilih calon. Pemilu merupakan satu-satunya sarana legal untuk menghasilkan pemimpin yang dipilih secara jujur, adil, dan demokratis. Demi mewujudkan pemilu yang berkualitas, haruslah didasari dengan adanya pemilih cerdas. Pilihlah wakil Anda berdasarkan hati nurani dan rasionalitas, bukan hanya sekedar formalitas. Disinilah saya kira kecerdasan, kecekatan masyarakat Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan di bidang pemilu dan masa tenang. Sehingga pemilu kita betul-betul berjalan jujur, adil, dan bermartabat.